Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir penghujung tahun 2022 ini, kita semua diajak untuk bersama-sama mensyukuri anugerah penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022 yang telah kita lewati. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita rencanakan, dan mungkin banyak hal yang juga sudah tercapai rencana-rencana kita. Tetapi juga mungkin ada hal-hal yang kita rencanakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, paling tidak kita masih bisa melihat bahwa banyak hal yang perlu kita syukuri pada tahun ini. Secara hidup menggereja, tahun 2022 menjadi tahun di mana kita memulai sesuatu yang lebih meriah dari 2 tahun yang lalu. Ketika kita merayakan Paskah dengan lebih meriah dari sebelumnya, dengan berbagai macam kegiatan yang kita rayakan bersama dengan seluruh umat. Ketika kita juga merayakan pesta nama Santo Paulus dengan segala perayaan dan sukacitanya, dan bagaimana kita juga merayakan berbagai macam kegiatan di mana kita mengangkat budaya di dalam kehidupan menggereja. Ada budaya Timur, NTT, ada budaya Jawa, ada budaya juga Tionghoa dalam misa Imlek tahun lalu, dan juga budaya Sumatera Utara dalam perayaan Tahbisan yang lalu. Kita bersyukur karena semuanya itu boleh kita rayakan di paroki kita sebagai bentuk bahwa kecintaan kita pada gereja tidak membuat kita mati gaya ketika segala sesuatu mungkin belum seperti yang kita harapkan. Tetapi banyak hal yang perlu kita syukuri karena semuanya itu boleh kita lewati dan kita laksanakan dengan segala sukacita, namun juga dengan segala kekurangan yang masih bisa kita perbarui atau kita perbaiki di hari-hari yang akan datang. Dan terakhir kemarin perayaan Natal menjadi perayaan Natal di mana kita bisa merayakan Natal dengan tanpa pendaftar atau tanpa batas ketika kita duduk di tempat ini seperti sekarang ini. Hal yang menggembirakan, hal yang sungguh membuat kita bersyukur bahwa ternyata ketika kita mau bertahan dan tetap setia bersama dengan Tuhan, kita boleh melewati masa-masa yang sulit dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia memberkati kita, Dia melindungi kita, Dia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia untuk hidup berdamai dengan semua orang. Dalam hidup bersama dengan dunia, kita juga melihat bahwa banyak hal yang membuat kita masih bisa optimis dengan banyak hal yang kita lihat. Kita bersyukur bahwa negara kita menjadi salah satu negara yang berani menyuarakan perdamaian kepada dunia. Presiden kita berani menyuarakan perdamaian ketika berusaha, meskipun bagi negara-negara yang berkonflik tidak terlalu dilihat atau mungkin dipandang sebelah mata. Tetapi usaha, satu-satunya usaha yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia ini dimulai juga oleh negara kita melalui presiden kita ketika berusaha mendatangi negara-negara yang berkonflik dan mengajak semua hidup dalam perdamaian, mau menjadi sarana, menjadi fasilitas untuk perdamaian antar mereka. Dan juga kemarin Piala Dunia bisa dilaksanakan dengan baik dan meriah ketika semua negara yang terlibat bisa berkumpul dalam sukacita. Sepak bola yang menyatukan semua, sepak bola yang membuat orang bergembira bersama dan tidak lagi melihat Anda dari negara mana, meskipun secara jagoannya berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita juga melihat pengalaman yang kurang menyenangkan di tahun 2022. Seperti tadi ada perang yang terjadi ketika pandemi belum tuntas kita hilangkan dari dunia ini, ketika banyak orang masih kelaparan, masih memerlukan bantuan
dan masih memerlukan uluran tangan, masih ada juga orang yang tidak bisa menahan diri untuk menguasai satu yang dengan yang lain. Dan juga di bulan lalu kita bersama-sama berduka bersama dengan umat atau warga di Cianjur yang terkena gempa bumi, yang kita juga merasakan di sini, dan mereka lebih merasakan lagi karena segala kerusakan, segala kerugian yang harus mereka tanggung. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, di atas semuanya itu kita semua tetap boleh bersyukur, karena dalam perayaan akhir tahun ini, kita tahun ini merayakan pergantian, menyongsong pergantian tahun bersama dengan Bunda Maria. Banyak hal yang kita syukuri, banyak hal yang kita ratapi, banyak hal yang kita sesali, tetapi yang lebih utama pada hari ini kita bersama-sama merayakan dan mensyukuri Bunda Maria sebagai Bunda kita. Perayaan ini sebenarnya diimani oleh gereja bukan hanya pada abad-abad ini, tapi sudah sejak abad yang lalu. Gereja mengimani bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Maksudnya bagaimana? Bunda Maria kita imani sebagai Bunda Allah karena dia mengandung, dia melahirkan, dan dia membesarkan Allah Putra. Maka pantaslah Bunda Maria disebut dan kita imani sebagai Bunda Allah Putra. Bunda Allah Putra yang menjadikan kita juga, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Menjadikan kita putra-putrinya, yang membuat kita kemudian tahu bagaimana kita harus hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh putranya Yesus Kristus. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin mempunyai rencana, kita mempunyai angan-angan, mempunyai impian tentang hari-hari yang akan datang. Semuanya itu adalah sesuatu hal yang sah, yang baik dan perlu kita lakukan. Tetapi yang paling utama, ketika kita mau menyongsong tahun yang baru, kita diajak untuk pertama-tama memikirkan, merencanakan, mengusahakan, dan memelihara damai sejahtera. Ketika kita mengusahakan damai di hati kita, di rumah kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, wilayah kita, gereja kita, dan dimanapun kita berada, maka kita pun akan boleh mengalami segala sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sebagaimana malaikat yang menjumpai para gembala mengatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika hidup kita berkenan pada Tuhan, maka damai sejahtera yang kita pikirkan, kita impikan, kita usahakan, dan kita pelihara akan memampukan kita untuk juga kemudian menggapai segala impian, rencana, dan niat-niat baik kita di tahun-tahun yang akan datang. Tanpa damai, kita tidak bisa mengusahakan yang baik di hari-hari yang akan datang. Karena kita hidup dengan kecemasan, kemarahan, iri, dan hal-hal negatif yang menghambat kita untuk mengusahakan yang baik di hari-hari yang akan datang. Oleh karenanya, saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan perayaan menyongsong tahun baru ini, kita bersyukur kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Dan bersama gereja, kita juga merayakan Hari Perdamaian Sedunia. Kiranya hanya gereja Katolik yang mempunyai Hari Perdamaian Sedunia. Secara internasional, kita ada Hari Perdamaian Internasional, tanggal 21 September. Tapi gereja, sebagai pelopor perdamaian, bersama dengan Bunda Maria mengajak seluruh orang yang berkehendak baik mengusahakan damai, karena Dia, Sang Raja Damai, telah dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk menemani perjalanan kita mengusahakan semuanya itu. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua diberikan rahmat yang cukup untuk mengusahakan semuanya itu bersama dengan Bunda Maria, Bunda kita, mengusahakan damai dan mengusahakan yang terbaik bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat kita. Dan tak lupa kita berdoa agar jiwa Paus
Emeritus Benediktus ke-16 mendapatkan ketentraman jiwa bersama Allah Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita